walhamdulillah wal kibriya'u wal 'azamatu lillah wal khalqu wal amru wal lailu wan naharu wa ma sakana fihi ma lillahi ta'ala. Allahumma ij'al awwal hadha an-nahari salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ya, sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustadz Haji Aswin, wal Ustadz Jamal, wal Habib, para habaib, wal Habib Alwi Albar, wa seluruh hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Ibni Sunni dari sahabat bernama Abdullah ibn Abi Aufa. Beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba waktu pagi beliau berdoa, asbahna wa asbahal mulku lillah azza wa jalla walhamdulillah wal kibriya'u wal 'azamatu lillah wal khalqu wal amru wal lailu wan naharu wa ma sakana fihi ma lillahi ta'ala. Allahumma ij'al awwala hadha an-nahari salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Ini doa yang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di waktu pagi, ya. Idza asbaha, ya, yaitu di waktu pagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni yang sanadnya bersambung kepada sahabat yang bernama Abdullah ibn Abi Aufa. Nah, beliau sahabat yang nisbat kepada suku Aslam, ya. Ada satu qabilah namanya qabilah Aslam yang ada di Hijaz, sehingga dinisbat dengan namanya Al-Aslami. Kemudian beliau disebutkan oleh para sejarawan seperti Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, juga disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Athir dalam kitab beliau Usudul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah, dan juga disebutkan oleh Imam Zahabi di dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Jadi beliau ini salah satu sahabat yang ayahnya juga sahabat. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab hadis di mana setelah nama mereka itu ada doa, ya, radhiyallahu anhu. Ada kalanya juga doa tersebut dengan sighah radhiyallahu anhuma. Itu memiliki arti bahwa ketika yang muslim dan menjadi sahabat hanya dirinya sendiri, itu didoakan dengan radhiyallahu anhu. Anhu itu artinya semoga Allah meridhoi, ya, radhiyallahu anhu kepada dirinya satu orang. Itu menunjukkan bahwa yang muslim dan sahabat hanya beliau seorang diri. Ayahnya belum disebut sahabat dan mungkin belum beragama Islam.
Tapi jika disebut dengan radhiyallahu anhuma, ya, sebagaimana Imam Nawawi menyebut di dalam kitab ini, diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Ibnu Sunni dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Itu artinya semoga Allah meridhoi keduanya. Nah, keduanya. Berarti yang dimaksud meridhoi beliau sebagai narator hadis dan meridhoi ayahnya yang bernama Abi Aufa. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa beliau sahabat dan ayah beliau juga adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya aturannya seperti itu. Tapi kalau ada berubah itu karena percetakan kitab. Tapi istilah yang biasa digunakan oleh para ulama terdahulu itu di dalam doa, kalau dia seorang sahabat dan ayahnya sahabat, biasa menggunakan sigoh doa radhiyallahu anhuma. Sayyiduna Abdullah bin Abi Aufa mendapati peristiwa Sulhu Hudaybiyah. Begitu juga Bai'atur Ridwan, sumpah setia kepada Nabi yang Allah berikan ridhonya kepada mereka semuanya, sehingga dikatakan bahwa semua yang ikut Bai'atur Ridwan semuanya penghuni surga, karena ada ayat yang turun yang dimana Allah menyatakan Allah ridho kepada mereka. Laqad radhiyallahu anhum. Sehingga dalam riwayat yang lain mengatakan semua orang yang ikut Bai'atur Ridwan di bawah satu pohon itu, nah mereka itu semua penghuni surga. Ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena setelah peristiwa Bai'atur Ridwan, Allah turunkan wahyunya, yang dimana Allah menegaskan bahwa Allah ridho kepada mereka seluruhnya. Nah, orang yang dapat ridhonya Allah tempatnya di surga. Sayyiduna Abdullah bin Abi Aufa meriwayatkan yang ikut hadir di dalam Bai'atur Ridwan sekitar 1.400-an sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang lebih 1.400-an atau 1.200. Nah, seingat saya 1.400 kalau riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa. Nah, beliau ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau memeluk agama Islam di semua peperangan bersama Nabi. Al-masyahid kullaha. Ya, al-masyahid kullaha. Beliau hadir di semua peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan kunyah Abu Ibrahim. Ada yang mengatakan Abu Muawiyah, tapi yang masyhur Abu Ibrahim. Berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa peperangan. Bahkan beliau yang meriwayatkan hadis terkait halalnya mengkonsumsi belalang. Tahu belalang ya? Kalau kita biasa sebut boto-boto, orang Ternate sebut boto-boto. Boto-boto halal. Salah satu dalil atas halalnya boto-boto atau belalang itu hadis yang diriwayatkan oleh beliau, Sayyiduna Abdullah bin Abi Aufa. Beliau mengatakan bahwa ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'ah ghazawat kunna na'kul al-jarad. Al-jarad artinya belalang, yang artinya saya ikut bersama Nabi di 7 peperangan.
Dan pada waktu itu kami memakan belalang. Jadi makanan waktu itu yang ada hanya belalang waktu itu. Makanlah itu belalang. Ini menandakan bahwa belalang hukumnya halal. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri yang lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah. Beliau juga hadir dalam peperangan namanya Ghazwatul Hunain. Bahkan beliau di bagian sa'iduh, bagian lengan beliau itu ada bekas luka. Ada yang bertanya, itu bekas luka apa di lenganmu? Beliau mengatakan, ini bekas luka waktu saya ikut perang bersama Nabi. Ceritanya Rasulullah telah wafat. Ada yang bertanya kepada beliau, lengannya luka. Maka beliau jelaskan, ini lengan saya luka sebab saya ikut jihad bersama Nabi di perang namanya Ghazwatul Hunain. Yang nanti di tempat itulah Nabi mikot untuk umroh di Ji'arana. Nah, artinya beliau hadir di Ghazwatul Hunain. Semasa Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, beliau selalu menemani bersama Nabi, berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ini dan ayah beliau diceritakan oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, di dalam kitab Siyar wa A'lamin Nubala, juga dalam kitab Tarikh Al-Islam, sering mengumpulkan zakat. Jadi mereka datangi orang-orang kaya yang ada di sukunya khususnya, kemudian harta zakat itu dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pahala besar nih orang yang datang mengambil zakat, kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Itu dilakukan oleh Abdullah bin Abi Aufa dan ayah beliau. Istimewa ketika Nabi menerima itu, Nabi bersalawat kepada mereka. Biasanya kita kan bersalawat kepada Nabi. Nah, ini istimewanya, Nabi bersalawat kepada Abdullah bin Abi Aufa. Allahumma sholli ala ali Abdullah ibn Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah salawat, kata Nabi, kepada keluarga Abdullah ibn Abi Aufa. Jadi salah satu orang yang mendapatkan salawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat artinya doa, doa khusus. Ad-da'watu an-nabawiyah. Setelah wafatnya Nabi, banyak sahabat itu mereka galau, ya, sedih. Jadi kalau Nabi masih hidup, itu mereka hampir mengatakan begini, ketika kami hidup bersama Nabi, kami merasakan kehidupan bukan di dunia, tapi di surga. Kapan kami merasakan bahwa kami ini hidup di dunia? Setelah Rasulullah wafat. Setelah Nabi wafat, maka mereka baru sadar, ternyata selama ini kami hidup di dunia. Coba bisa bayangkan bagaimana, ya, suasana indah itu berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika Rasulullah wafat, banyak sahabat yang mereka meninggalkan kota Madinah. Bukan karena mereka tidak betah tinggal di Madinah, ini kota suci, tapi mereka tidak kuat mengenang kenangan indah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka masuk ke masjid, yang mereka kenang ada Nabi. Mereka jalan di satu tempat yang biasa Nabi lewati, selalu terkenang kenangan indah mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya banyak sahabat yang mereka hijrah dengan motif yang bermacam-macam. Ada yang memang ditugaskan menjadi gubernur, mereka keluar dari kota Madinah. Ada yang tujuannya dakwah, mereka keluar dari Madinah. Tapi ada juga yang tujuannya adalah untuk tidak
tenggelam dalam kesedihan dan tidak kuat tinggal di kota Madinah karena selalu terkenang Nabi Muhammad SAW. Nah, Abdullah bin Abi Aufa ini akhirnya pindah. Setelah Nabi wafat, beliau hijrah ke Kufah. Kufah ada di Irak. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia di Kufah, di Irak. Para ahli sejarah mengatakan wafat pada tahun 86 Hijriah. Ada yang berpendapat wafat pada tahun 87 Hijriah. Nah, ini sekilas biografi sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Aufa yang meriwayatkan hadis tersebut. Waruwina fi kitabai At-Tirmidzi wa Ibni Sunni bi isnadin fihi dha'fun an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man qala hina yusbihu thalatha marrat a'udzu billah as-sami'il alim minasy syaithanir rajim wa qara'a thalatha ayatin min suratil hasyr wakkalallahu ta'ala bihi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumsiya wa in mata fi dhalikal yawm mata syahida wa man qalaha hina yumsi kana bitilkal manzilati. Diriwayatkan kepada kami di dua kitab hadis. Yang pertama dari Imam Tirmidzi yang dilahirkan tahun 209 wafat 279 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Ibni Sunni dengan sanad yang lemah. Nah, di sini Imam Nawawi mengatakan hadis ini sanadnya lemah. Tapi Imam Nawawi memasukkan, kenapa? Karena pemahaman Imam Nawawi hadis lemah itu boleh digunakan dalam fadilah amal. Jadi gak ada masalah. Ya. Karena ini juga membahas tentang fadilah amal atau at-targhib. Dari sahabat bernama Ma'qil bin Yasar, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca di waktu pagi sebanyak 3 kali doa tersebut, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, dan dia menambah bacaan dengan 3 ayat di surat Al-Hasyr, ditambah dengan 3 ayat di surat Al-Hasyr. Di satu riwayat yang lain itu menyebut 3 ayat akhir dari surat Al-Hasyr, di bagian akhir, 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr ada dalam riwayat yang lain. Maka Allah akan mengirimkan padanya 70.000 malaikat yang senantiasa mendoakannya hingga waktu sore. Dan jika ia meninggal di hari tersebut, dia meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah. Dan siapa yang membacanya di waktu sore, maka dia akan mendapatkan kedudukan itu. Jadi kalau baca di waktu sore, Allah kirim 70.000 malaikat mendoakan dia sampai waktu pagi. Siapa yang baca doa ini di waktu pagi, maka Allah mengirimkan 70.000 malaikat mendoakan dia sampai waktu sore. Dan jikalau di hari itu dia meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan syahid. Kan tidak panjang nih doa, bisa diamalkan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, kemudian ditambah dengan akhir surat Al-Hasyr, 3 ayat akhir surat Al-Hasyr. Apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah doanya malaikat. Doanya malaikat itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Mungkin kalau kita doa, kadang-kadang ada syarat-syarat doa yang tidak terpenuhi. Makanan yang haram kita makan dan lain sebagainya. Tapi kalau malaikat bersih,
Ada amalan-amalan yang sebenarnya kita tidak berdoa, tapi malaikat mewakilkan kita untuk berdoa kepada Allah untuk diri kita. Di antaranya doa ini. Di antaranya mendoakan orang lain. Kita ketika mendoakan orang lain, pada saat yang sama malaikat mendoakan kita dengan doa yang sama. Makanya banyak-banyak doakan orang lain. Tuh. Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Tidaklah seorang muslim dia mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya, terkecuali ada malaikat yang ikut berdoa dan mengatakan walaka bimithli dzalik. Kamu juga dapat doa yang sama seperti itu. Malaikat doa dengan doa yang sama untuk diri kita. Nah, ulama merinci kalau doanya malaikat kepada manusia, kepada orang-orang beriman adalah istighfar. Doanya malaikat itu istighfar. Begitu juga saat ini kita hadir di majlis ilmu, majlis zikir. Nabi mengatakan bahwa wahaffathumul malaikah. Orang yang berkumpul di satu tempat atau di masjid khususnya, kemudian berkumpulnya karena zikir, karena belajar ilmu agama, maka malaikat ikut hadir bersama mereka. Ketika malaikat ikut hadir bersama diri kita di satu majlis, itu artinya malaikat hadir bukan sekedar hadir, tapi malaikat hadir untuk beristighfar kepada Allah, kepada semua yang hadir di majlis. Ini keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan kedua, jika mengamalkan doa tersebut, di hari itu dia meninggal dunia, dicatat dia meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah. Kalau syahid, kemuliaannya sangat banyak. Ya, ada namanya syahid di dunia dan di akhirat, ada namanya syahid di akhirat saja. Kalau syahid di dunia akhirat, orang perang li'i'la'i kalimatillah, meninggal dunia, itu namanya syahid di dunia dan di akhirat. Tapi ada orang syahidnya di akhirat, ini termasuk, artinya dia mendapatkan fadilah dan pahala syahid. Kurang apa coba di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang keistimewaan orang-orang yang wafat di jalan Allah atau syahid fisabilillah. Ada di surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Melainkan mereka itu hidup di sisi pencipta mereka Allah, yurzaqun, diberikan rizki oleh Allah Ta'ala. Saking mulianya orang-orang yang wafat di jalan Allah, Allah melarang kita mengatakan mereka mati. Bahkan Allah melarang jangan kalian menyangka mereka yang wafat di jalan Allah mati. Ini keistimewaan. Di surat Al-Baqarah juga demikian. Ayat 154 ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahya'un walakin la tashurun. Jangan kalian mengatakan orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati, kata Allah. Melainkan mereka hidup, akan tetapi kalian tidak menyadarinya, kalian tidak merasakannya. Jadi hanya dengan mengamalkan doa ini, kita dapat pahala syahid. Nah, orang yang syahid juga punya keistimewaan, diizinkan oleh Allah memberikan syafaat di hari kiamat.
Dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yashfa'u yaumal qiyamati thalathah." 3 golongan yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat di hari kiamat. Yang pertama, al-anbiya'u, para nabi. Tsummal ulama'u, kemudian yang kedua para ulama. Tsumma syuhada, kemudian yang ketiga para syuhada. Bahkan syafaatnya para syuhada itu disebutkan dalam riwayat Al-Imam Abi Dawud yang dilahirkan tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya mampu memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Ini satu orang syahid diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Syafaat artinya pertolongan kepada 70 orang dari keluarganya di hari kiamat. Nah, syafaatnya bentuknya macam-macam. Ada syafaat ngangkat derajat. Jadi dia menolong orang dengan memberikan syafaat kepada orang yang memang penghuni surga dari keluarganya. Kita bicara konteks syuhada. Tapi kan surga ada tingkatan-tingkatan. Ya, yang paling tinggi Firdaus. Nah, dia bisa kasih syafaat, kasih naik level, naik kelas surga, angkat derajat lewat syafaat. Ada juga dengan syafaat yang tadinya orang ini mau dimasukkan ke dalam neraka karena amal solehnya kurang, dosanya banyak, Allah izinkan dia berikan syafaat kepada keluarganya itu, sehingga diberikan syafaat. Syafaatnya menjadi timbangan amal kebaikan. Akhirnya kebaikannya berat, lebih berat daripada timbangan buruknya. Akhirnya tadinya mau masuk neraka, diselamatkan lewat syafaat, akhirnya masuk ke surga. Ini keutamaan-keutamaan terkait masalah syafaat. Jadi para ulama dikatakan syafaatnya lebih banyak dari syuhada. Kalau syuhada 70, para ulama tidak ditakhsis oleh Nabi karena jumlahnya banyak. Yang pasti tidak kurang dari 70. Kenapa? Karena menyebut dalam hadis secara berurutan itu sesuai derajat. Para nabi paling banyak, kemudian ulama, kemudian syuhada. Itu sesuai maratib tingkatannya. Yashfa'u asy-syahid fi 70 min ahli baitihi. Orang yang wafat syahid akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Jadi pangkat seorang wafat syahid itu istimewa. Bahkan Nabi menganjurkan kepada kita, kalau berdoa jangan lupa doa minta kepada Allah agar wafat dalam keadaan syahid. Dalam riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin." Wa fi riwayah shadiqah, "Ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa in mata 'ala firashih." Siapa yang berdoa kepada Allah agar mendapatkan syahadah bisidqin, dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan sampaikan keinginannya itu ketika meninggal, dia diberikan gelar sebagai para syuhada walaupun meninggalnya di atas tempat tidur. Wa in mata ala firashih. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru syuhada'i ummati ahlul furush."
wa rubba qatilin baina saffain Allahu a'lamu biniyatih, yang artinya paling banyak umatku dari orang-orang yang meninggal syahid, meninggalnya di atas tempat tidur. Ahlul furush. Ahlul furush itu orang yang ada di tempat tidur, mungkin sakit ya, sehingga dia terbaring di atas tempat tidur, meninggalnya di atas tempat tidur, tapi dicatat dia meninggal sebagai syuhada, syahid. Dan ada kalanya orang yang berperang, kata Nabi ya, orang yang secara zahir jihad fisabilillah, ada kalanya mereka terbunuh di antara dua barisan, ternyata niatnya bukan jihad. Coba perhatikan ini hadis unik ya. Di awal Nabi ceritakan bahwa paling banyaknya syuhada itu meninggal di atas tempat tidur. Mungkin ini orang walaupun tidak berada di medan perang, tapi hidupnya itu berjihad. Sholat 5 waktu dijaga, hal-hal yang haram ia tinggalkan, hawa nafsunya diperangi ketika mengajak kepada hal yang tidak baik. Ia seperti itu setiap saat, itu seperti berperang di medan perang, sekalipun meninggal di atas tempat tidur. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Nabi, rubba qatilin. Itu rubba artinya kadang-kadang, ada kalanya. Jadi ada kalanya orang berperang di medan perang, secara zahir sedang jihad, ternyata dia tidak syahid, kata Nabi. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah. Niatnya kenapa? Biar dibilang pemberani. Niatnya bukan karena Allah, bukan li'i'la'i kalimatillah. Maka Nabi mengatakan ada kalanya yang terbunuh di medan perang, mereka bukan syahid. Allahu a'lamu biniyatihi, karena Allah lebih mengetahui niatnya apa. Jadi niat penting sekali ya. Nah, ini beberapa keistimewaan para syuhada ya, para syuhada. Waruwina fi kitab Ibni Sunni an Muhammad bin Ibrahim an abihi radhiyallahu anhu qala wajjahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyah fa amarna an nagra'a idza amsayna wa asbahna afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Ini ayat Al-Quran nih. Faqara'na faghanimna wasalimna. Diriwayatkan pada kami di dalam kitab Ibni Sunni dari Muhammad bin Ibrahim dari ayahnya, mengatakan Nabi wajahana, wajaha yuwajjihu tawjiha, mengarahkan kepada kami, menuntun kami, bisa. Wajaha yuwajjihu tawjiha, Nabi mengarahkan kepada kami di dalam satu kumpulan pasukan ekspedisi. Kemudian Nabi perintahkan kepada kami untuk membaca di waktu sore kami dan di waktu pagi kami kutipan ayat Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Maka kami membacanya, lalu kami meraih keuntungan besar dan kami pun selamat dari peperangan tersebut. Ini ayat menegaskan bahwa kita diciptakan oleh Allah bukan main-main, bukan untuk foya-foya. Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu main-main, kata Allah. Ini ayat dalam sekali maknanya. Afa hasibtum, ini Allah yang katakan, Allah yang firmankan.
wahai manusia, wahai bangsa jin, wahai malaikat, apakah kalian pikir kami menciptakan kalian itu abasa, main-main? Dan apakah kalian pikir bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Lanjutannya gimana itu ayat? Afahasibtum, ya. Afahasibtum annama, sesungguhnya kalian ilaina la turja'un. Bagian akhirnya itu, ilaina la turja'un. Apakah kalian pikir kami ciptakan kalian bermain-main dan kalian tidak kembali kepada kami? Kata Allah Ta'ala. Ini ayat pernah diucapkan juga oleh Nabi Yahya. Nabi Yahya itu menjadi nabi usia 7 tahun. Dari sejak usia anak-anak diangkat oleh Allah menjadi nabi. Hakikatnya para nabi-nabi yang lain, terutama Nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Maka Nabi Muhammad itu sudah jadi nabi sebelum dilahirkan di muka bumi. Ada sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, mata kunta nabiya, kapan engkau menjadi nabi? Nabi menjawab, kuntu nabiya wa Adam baina ruhi wal jasad. Saya sudah diangkat menjadi nabi, Nabi Adam ruh dan jasadnya belum menyatu. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Ada kisah terkait ayat ini. Nabi Yahya alaihissalam waktu itu masih anak-anak. Beliau bermain dengan anak-anak yang sebaya dengan beliau. Uniknya waktu bermain dengan anak-anak yang lain, beliau tidak ikut bermain, hanya duduk diam. Anak-anak yang lain main. Ini dalam tafsir Sofatu Tafasir, ya, karya Dr. Syekh Ali Sobuni. Usia beliau 7 tahun waktu itu. Ada orang dewasa lewat, dia menyaksikan Nabi Yahya tidak bermain, dia katakan, wahai anak, kenapa gak ikut main? Artinya seumuran, sebaya ya, layaknya anak-anak ya normal ya bermain usia anak-anak. Enggak, beliau duduk sambil zikir, masih usia 7 tahun. Terus orang tua ini tanya, ada orang yang sudah dewasa, kenapa gak ikut main? Dijawab oleh Nabi Yahya, ma khuliqtu lil-la'ab wa innama khuliqtu lil-ibadah. Saya tidak ikut main karena saya diciptakan bukan untuk main-main. Saya diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepadanya. Itu Nabi Yahya masih anak-anak. Dan semua para nabi begini, keadaan mereka begini, ahwalnya mereka begini. Makanya ada ayat Allah Ta'ala berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab suci ini dengan kuat. Artinya dihafal dengan kuat, dipegang ajarannya dengan kuat. Kami akan berikan ilmu hikmah kepadamu sobia, di waktu kau usianya masih anak-anak. Sobia. Ada kitab karya ulama ahli sejarah berjudul Nurul Absar fi Manaqibi Alil Mukhtar, menceritakan satu tokoh namanya Bahlul. Jadi Bahlul itu sebenarnya nama orang atau julukan lah. Nah, konteksnya ke bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa tersebut itu konotasinya itu bodoh, ya. Padahal Bahlul itu bukan bodoh. Bahlul itu orang yang faham hakikat kehidupan, sehingga menganggap orang-orang yang sibuk dengan dunia itu sebagai orang gila.
Dan mereka yang gila melihat dia adalah orang gila. Hanya diberikan gelar bahlul. Man arafa nafsah kana dhalilan 'inda nas wa man arafa rabbah kana majnunan 'inda nas. Ya, di dalam kitab Uqalaul Majanin, orang-orang waras di kalangan orang gila. Artinya siapa yang mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya, pasti dia akan merasa hina di hadapan manusia. Dan siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, pasti dia dianggap orang gila di sisi manusia. Nah, Bahlul waktu itu jalan. Waktu itu anak-anak lagi main. Kasusnya sama seperti Nabi Yahya. Ada satu orang anak hanya duduk sambil membaca sesuatu, mungkin zikir atau salawat dan sebagainya. Dan anak ini usianya masih sangat muda sekali, belum usia balik. Bahlul perhatikan tuh, dia duduk zikir. Hanya Bahlul mendekati anak tersebut mengatakan, kenapa gak ikut main? Akhirnya dijawab sama anak kita, mengatakan bahwa ma khalaqtu lil-la'ab wa inna ma khuliqtu lil-la'ab wa inna ma khuliqtu lil-ibadah. Hampir sama ucapan. Saya tidak diciptakan oleh Allah untuk bermain. Saya diciptakan oleh Allah untuk ibadah, ya. Ma khuliqtu lil-la'ab wa inna ma khuliqtu lil-ibadah. Bahlul pingsan mendengar jawaban itu, pingsan saat itu juga. Ketika dia sadar dari pingsannya, anak itu masih berdiri di hadapannya. Kemudian Bahlul bertanya, kamu siapa? Maka disebut, saya adalah Muhammad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zal-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib wa Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Al-Imam Muhammad Al-Jawad. Al-Imam Muhammad Al-Jawad. Nah, terakhir ada hadis qudsi sebelum saya tutup kajian. Hadis qudsi ini hadis berupa firman Allah, tapi bukan Al-Quran, ya. Namanya Al-Hadits Qudsi. Nabi terangkan secara makna. Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, ma khalaqtuka, ya bena Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakan kalian untuk ibadah, maka jangan kalian main-main. Ya ibn Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wa ya ibn Adam, domintu laka rizqak fala tad'ab. Wahai anak Adam, saya telah menjamin seluruh rizki kalian. Fala tad'ab, maka jangan capekkan hati kalian dalam berfikir masalah rizki. Ya ibn Adam, fa wa izzati wa jalali in radita bima qasamtu lak. Wahai anak Adam, jika kalian ridho atas pemberian yang saya berikan kepada kalian, kata Allah Ta'ala, ya, hadis qudsi, fa'arahtu qalbak wa badanak, maka aku akan membuat hati kalian damai, badan kalian sehat. Wa in anta lam tarda bima qasamtuhu lak, tapi jika kalian tidak ridho dengan pemberian yang aku berikan pada kalian, fa wa izzati wa jalali la usallitanna 'alaika dunya tarkudu fiha raqdal wuhushi fil bariyah fala yakunu laka minha illa ma qasamtu lak. Kata Allah Ta'ala, tapi kalau kalian tidak ridho dengan pemberian yang aku berikan, demi kemuliaanku, aku akan mengutus dunia ini menguasai kalian.
sehingga kalian mengejar dunia seperti mengejar hewan-hewan liar di dalam hutan, dan yang kalian dapat sesuai bagian yang telah aku berikan pada kalian. Wa kunta mazmuman, dan kalian menjadi orang hina. Yang awal tadi wa kunta indi mahmuda, kalau kalian terima rizki tersebut, kalian di sisi saya adalah orang yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis qudsi terkait masalah. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna sikal mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafumikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.